Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar terkait materi nasionalisme dan cinta tanah air, membangun kesadaran sikap dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang bermartabat dan berkarakter. Nah, apa aja sih yang nanti akan kita pelajari hari ini terkait nasionalisme dan cinta tanah air? Kalau materi-materi sebelumnya, kita udah belajar terkait materi ketahanan nasional, terkait hak warga negara, kewajiban warga negara. Nah, untuk di materi pertemuan yang terakhir ini, kita akan mempelajari terkait jiwa-jiwa nasionalisme dan cinta tanah air itu bagaimana. Nah, jadi gambaran umumnya nanti kita akan membahas terkait konsep nasionalisme secara menyeluruh. Jadi nasionalisme itu bukan sekedar perasaan, melainkan komitmen untuk aktif berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Gitu. Nah, pertama, nasionalisme itu apa sih konsep dasarnya? Jadi nasionalisme adalah paham yang menempatkan kesetiaan dan kecintaan tertinggi kepada negara dan bangsa sebagai wujud identitas kolektif yang harus dijaga bersama-sama. Dalam konteks Indonesia, nasionalisme itu lahir dari semangat persatuan untuk melepaskan diri dari penjajahan dan pembangunan negara merdeka yang berdaulat. Jadi, kalau nasionalisme dilihat dari dimensi kognitifnya, yaitu pengetahuannya kita terkait sejarah, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan. Kalau dilihat dari dimensi afektifnya, yaitu rasa cinta kita, bangganya kita, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap tanah air. Itu bagaimana? Oh, ternyata kita lebih suka eh lokal brand daripada brand-brand yang dari impor internasional gitu. Itu adalah rasa kita, dimensi afektifnya kita terhadap bangsa Indonesia. Kemudian dimensi psikomotorik, yaitu tindakan nyata kita untuk memajukan bangsa dan negara. Gitu. Bagaimana sejauh mana tindakan kalian untuk memajukan negara kita? Selanjutnya, sejarah tumbuhnya nasionalisme Indonesia itu diawali dari tahun 1908, yaitu kebangkitan nasional. Jadi nanti kalian bagaimana mengetahui latar belakang sejarah relevansi nasionalisme dalam konteks Indonesia yang masa kini. Kemudian tahun 1928, lebih tepatnya ketika ada momen sejarah, momen Sumpah Pemuda, ikrarnya bersatu dalam satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia sebagai tonggak nasionalisme modern Indonesia. Kemudian di tahun 45 ada momen sakral sejarah yang masih kita ingat yang akan kita apa namanya? Kita hormati, akan kita rayakan setiap tahunnya di tanggal 17 Agustus, yaitu puncak perjuangan nasionalisme yang melahirkan negara Republik Indonesia ini menjadi merdeka dari penjajahan, menjadi negara yang berdaulat gitu. Kemudian di era saat ini, era modern, yaitu nasionalisme kontemporer, yaitu tantangan globalisasi mendorong reinterpretasi nasionalisme yang lebih inklusif, demokratis, dan berbasis nilai-nilai Pancasila. Begitu. Selanjutnya, nilai-nilai inti nasionalisme Indonesia itu apa aja? Ada 6. Yang pertama yaitu subjek penelitian. Jadi, menjaga keutuhan NKRI di atas keberagaman suku, keberagaman agama, ras, dan budaya. Jadi, kita harus menjaga apa? Menjaga persatuannya kita. Jadi di eh kayak seperti kondisi kalian saat ini, berbagai macam suku, berbagai macam budaya, agama, dan ras kita harus tetap bersatu. Kemudian keadilan sosial.
yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jiwa sosialnya di Indonesia itu dikenal tinggi gitu. Beda kalian kalau misalnya merasakan di luar negeri, misalnya berwisata atau berliburan, itu tingkat individualismenya yang tinggi. Berbeda dengan kita. Kalau ada laka, ada yang mengalami kesusahan ketika di jalan. Nah, jiwa-jiwa di Indonesia ini udah ditekankan untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi, saling membantu gitu. Jadi itu adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Oh, aku telat kok udah bodo amat gitu. Jadi ada yang kesusahan itu dibiarkan. Nah, itu bukan bukan apa? Bukan karakteristik dari jiwa-jiwa nasionalisme Indonesia. Kemudian kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dijalankan secara demokratis. Kemudian bela negara, siap mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah, seperti di materi sebelumnya. Ketahanan nasional, bukan hanya orang-orang yang militer aja yang memiliki jiwa bela negara, tapi sekarang adalah masyarakat sipil pun disuruh memiliki jiwa bela negara. Makanya ketika kalian em, masuk ke dalam tingkat mahasiswa, masuk ke dalam tingkat misalnya nanti kalian masuk ke PNS, BUMN itu ada namanya bela negara. Jadi diberikan penguatan di dalam diri terkait menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Kemudian cinta budaya melestarikan dan mengembangkan budaya lokal sebagai identitas bangsa. Selanjutnya tanggung jawab yaitu aktif berkontribusi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan peran masing-masing. Nah, wujud nyata cinta tanah air itu apa aja? Jadi bisa dengan cara menggunakan produk dalam negeri seperti yang Bunda saya jelaskan. Cintai lokal brand gitu. Dukung UMKM di Indonesia, mendukung perekonomian dan tenaga kerja lokal. Terus melestarikan budaya daerah, manfaatnya apa? Kita bisa menjaga seni, bahasa, dan tradisi lokal. Kurang-kurangin menggunakan bahasa-bahasa gaul yang eh, dapat apa ya, dapat menghilangkan bahasa-bahasa lokal atau dapat menghilangkan budaya daerah begitu. Kemudian partisipasi dalam pemilu, manfaatnya apa? Kita bisa menggunakan hak pilih kita sebagai wujud demokrasi. Jadi misalnya nih, kalau dalam pemilu gitu, kalian tidak eh, menggunakan hak pilih kalian. Kalian golput. Nah, kalian nggak memikirkan jangka panjangnya. Suara kalian ini nantinya akan digunakan siapa? Apakah benar-benar menjadi suara yang gugur? Atau malah nanti sikap kalian yang tidak memilih itu menjadi peluang seseorang untuk melakukan kecurangan? Nah, hal-hal seperti itu kita harus menghindari. Kita harus mengikuti partisipasi dalam pemilu. Kalau bingung milih yang mana, kalian ikuti konferensi debatnya, biar kalian lebih mantap memilih paslon yang mana. Kemudian membayar pajak. Manfaatnya apa? Kita berkontribusi pada pendapatan negara untuk pembangunan, pembangunan jalan, pembenaran gitu, dana-dana APBN itu. Nah, kemudian menjaga lingkungan. Manfaatnya kita merawat alam Indonesia sebagai warisan bersama, apalagi yang wilayah Kalimantan itu dikenal sebagai julukan paru-paru dunia, bukan hanya paru-paru Indonesia, tapi paru-paru dunia. Nah, hal itulah yang perlu kita lestarikan. Bahwasannya eh, kesehatan lingkungan itu bisa diatur oleh diri kita sendiri gitu. Dampaknya akan besar gitu. Sebaliknya kerusakan itu juga apa yang tindakan kita yang merusak lingkungan bukan berdampak pada diri kita sendiri juga, tapi masyarakat luas yang mendapatkan dampak negatifnya gitu. Jadi cinta tanah air itu dimulai dari hal-hal kecil, nggak harus hal-hal besar. Dengan cara kita berbicara, bersikap, berbelanja, hingga berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Begitu. Selanjutnya, tanggung jawab pada negara dan bangsa. Jadi jiwa tanggung jawab.
hukum, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghormati hak orang lain, tidak melakukan tindakan koruptif atau kriminal. Kemudian kalau kaitannya dengan tanggung jawab nasional atau tanggung jawab sosial, yaitu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan gotong royong, terus menjaga toleransi dan kerukunan antar warga negara. Misalnya kita adalah seorang muslim yang hidup di Bali, kemudian ada tradisi Nyepi, ya kita harus memiliki jiwa toleransi dan kerukunan antar warga, terus berkontribusi dalam pembangunan komunitas lokal. Begitu. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, adalah agen perubahan, memiliki tanggung jawab lebih, yaitu menyebarkan nilai-nilai kebangsaan melalui akademik, organisasi, dan media sosial. Jadi, eh, kalian punya media sosial, gunakanlah media sosial kalian itu dengan bijak, gitu, bukan dengan untuk hal-hal negatif, gitu. Kemudian di era modern, nasionalisme di era digital, globalisasi dan digitalisasi itu membawa tantangan sekaligus peluang baru untuk mengekspresikan nasionalisme. Tantangannya berupa apa aja? Hoax dan disinformasi yang mengadu domba bangsa, itu tantangan kita. Nah, saran atau langkah yang bisa kita hadapi ketika mendapatkan tantangan itu adalah dengan cara membaca berita itu dengan kritis, tidak menelaah mentah-mentah. Jadi, informasi-informasi yang belum jelas kita telusuri sumbernya dari mana, kredibilitasnya bagaimana, apakah bisa dipercaya atau tidak. Bisa dipercaya berarti kita terima, kalau tidak bisa dipercaya kita abaikan. Kemudian pengaruh budaya asing yang mengikis identitas lokal. Jadi, langkah kalian apa? Berarti langkah kalian adalah harus eh, mencintai budaya lokal. Kemudian radikalisme dan paham ekstrim yang berkembang online. Gitu. Itulah tantangan-tantangan di era modern saat ini. Kemudian peluang yang bisa kita ambil apa, yaitu media sosial sebagai ruang promosi budaya dan produk lokal, literasi digital untuk melawan hoaks dan narasi pemecah bangsa, kemudian konten kreatif berbasis kearifan lokal yang mendunia. Gitu. Nah, kemudian untuk penutup, maka jadilah generasi penerus yang bangsa eh, menjadi Indonesia. Jadi generasi penerus bangsa itu harus memiliki jiwa kebanggaan yang tinggi terhadap negaranya sendiri. Dengan jiwa kebanggaan yang tinggi, itu menjadikan diri kita peduli terhadap lingkungan kita, terus kemudian menjaga budaya-budayanya kita gitu. Kalau seseorang tidak bangga, otomatis dia udahlah biarin aja, pasti kan kayak gitu. Jadi nasionalisme itu bukan hanya tentang bendera dan lagu kebangsaan, melainkan tentang bagaimana kita hidup berkarya dan berkontribusi setiap harinya untuk Indonesia yang lebih baik. Itu saja yang mungkin Bu Nisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Nisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.